Manuel Akanji siap gabung AC Milan, negosiasi gaji menjadi kunci. AC Milan terus bergerak di bursa transfer musim panas ini dan kini mengarahkan fokus mereka pada bek tengah Manchester City Manuel Akanji. Pemain asal Swiss tersebut telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Rossoneri, membuka jalan bagi proses negosiasi yang lebih intensif antara kedua belah pihak. Menurut laporan dari jurnalis Antonio Vitello dan Pietro Balzano Prota, tidak ada kendala besar yang dihadapi Milan dalam bernegosiasi dengan Manchester City. Artinya, transfer ini sangat bergantung pada tercapainya kesepakatan personal antara Milan dan agen Akanji, khususnya mengenai gaji dan durasi kontrak. Sementara itu, Matteo Moretto juga melaporkan bahwa Milan tengah memantau situasi Akanji dengan keyakinan tinggi. Bek berusia 30 tahun itu dianggap sebagai tambahan penting untuk memperkuat lini pertahanan Milan yang musim lalu kerap tampil inkonsisten. Sebelumnya, Akanji sempat melakukan pembicaraan dengan klub asal Turki Galatasaray. Namun negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil karena sang pemain tidak pernah menyetujui kepindahan ke sana. Kini dengan minat serius dari AC Milan, situasi berubah secara signifikan. Pengalaman Akanji di level tertinggi, baik di Bundesliga maupun Premier League, dinilai sangat berharga untuk membawa stabilitas dan ketangguhan di jantung pertahanan Milan. Terlebih lagi, dengan mendekatnya Piala Dunia, jam bermain secara reguler menjadi aspek penting dalam pertimbangannya. AC Milan incar Adrien Rabiot, negosiasi langsung dengan sang ibu. AC Milan dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan mendatangkan gelandang timnas Perancis Adrien Rabiot dalam bursa transfer kali ini. Menurut laporan dari jurnalis ternama Fabrizio Romano, belum ada pembicaraan resmi yang dilakukan dengan klub Rabiot saat ini, Olympique Marseille. Sebaliknya, Milan justru memilih jalur langsung berkomunikasi dengan ibu sekaligus agen sang pemain. Rabiot memang dikenal memiliki hubungan profesional yang unik dengan ibunya, Veronica Rabiot, yang telah lama mewakili dirinya dalam berbagai negosiasi transfer. Dalam kasus ini, Milan sedang menjalin komunikasi aktif dengan Veronica untuk mengetahui kemungkinan dan syarat-syarat yang diperlukan agar transfer ini bisa terwujud. Diskusi terus berkembang di pihak Rabiot, namun belum mencapai tahap final. Di sisi lain, manajemen AC Milan tengah mempertimbangkan dengan hati-hati berbagai aspek dari kesepakatan ini, baik dari sisi ekonomi seperti gaji dan biaya tambahan, maupun aspek teknis terkait peran Rabiot di skuad Massimiliano Allegri musim ini. Dengan pengalaman internasional dan kemampuan bermain di beberapa posisi lini tengah, Adrien Rabiot dianggap sebagai opsi menarik untuk memperkuat kedalaman skuad AC Milan. Yacine Adli diminati FC Nantes dan Auxerre. Masa depan gelandang AC Milan Yacine Adli tengah menjadi sorotan di bursa transfer musim panas kali ini. Menurut laporan dari Foot Mercato, dua klub Prancis, FC Nantes dan AZ Auxerre, menunjukkan minat serius untuk memboyong pemain berusia 24 tahun tersebut kembali ke Ligue 1. Adli yang bergabung dengan Milan dari Bordeaux pada 2021 masih kesulitan mendapatkan kepercayaan di bawah arahan Massimiliano Allegri. Meskipun sempat menunjukkan potensi besar sebagai playmaker, persaingan ketat di lini tengah Rossoneri membuat kontribusinya terbatas. Kini peluang untuk kembali ke tanah kelahirannya bisa menjadi jalan bagi Adli untuk menghidupkan kembali karirnya. FC Nantes dan Auxerre sama-sama mencari sosok kreatif di lini tengah, dan Adli dinilai cocok dengan gaya bermain kedua tim tersebut. Belum ada laporan mengenai apakah Milan bersedia melepas Adli secara permanen atau melalui skema peminjaman. Namun dengan bursa transfer yang masih berlangsung, segala kemungkinan masih terbuka. Ardon Jazari alami cedera serius, diperkirakan absen 2 bulan. Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia sepak bola Eropa, tepatnya di klub AC Milan. Gelandang muda berbakat Ardon Jazari dilaporkan mengalami cedera serius pada fibula kanannya usai insiden tabrakan dengan Santiago Gimenez saat sesi latihan tim. Informasi ini dikonfirmasi oleh jurnalis sepak bola terpercaya Marco Guidi melalui akun X-nya. Dalam laporannya disebutkan bahwa Jazari mengalami fraktur atau patah tulang pada fibula kanan. Meski belum diketahui secara pasti tingkat keparahannya, tes lanjutan sedang dilakukan untuk melihat apakah tibia, tulang utama kaki bagian bawah, juga ikut terdampak.
Tim medis masih menunggu hasil pemeriksaan lebih mendetail untuk mengetahui seluruh dampak dari cedera tersebut. Namun berdasarkan estimasi awal, waktu pemulihan yang optimis diperkirakan sekitar 2 bulan jika tidak ditemukan komplikasi tambahan. Cedera ini tentu menjadi pukulan bagi klub dan juga sang pemain, sebab ia disebut-sebut sebagai salah satu prospek masa depan klub maupun tim nasional. Cedera Ardon Jazari membuat Yunus Musa berpeluang bertahan di AC Milan. Situasi transfer Yunus Musa kembali menjadi sorotan setelah perkembangan terbaru di lini tengah AC Milan. Menurut laporan dari jurnalis Nicolo Sira, Milan kini tengah mempertimbangkan kembali rencana melepas Musa menyusul cedera panjang yang dialami Ardon Jazari. Musa sebelumnya disebut-sebut sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan dengan Atalanta. Klub rival sesama Serie A itu tertarik merekrut pemain asal Amerika Serikat tersebut dan negosiasi sudah berlangsung cukup intens. Namun cedera Jazari yang memaksa Milan kehilangan pemain penting di lini tengah bisa mengubah arah transfer sepenuhnya. Musa yang masih berusia muda dan punya fleksibilitas tinggi di lini tengah kini kemungkinan besar akan tetap berada di San Siro setidaknya hingga bursa transfer berikutnya. Selain karena faktor kebutuhan skuad, kehadirannya juga dianggap krusial dalam rotasi tim Massimiliano Allegri untuk menghadapi tantangan kompetisi di musim ini. AC Milan tanpa Rafael Leao untuk laga kontra Lecce. AC Milan dipastikan tidak akan diperkuat oleh bintang andalan mereka Rafael Leao dalam pertandingan pekan kedua Serie A melawan Lecce. Keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi medis menyeluruh di pusat latihan Milanello. Menurut laporan dari jurnalis Anto Vitello, tim medis dan pelatih Massimiliano Allegri sepakat untuk tidak mengambil resiko terkait kondisi kebugaran Leao. Meskipun tidak mengalami cedera serius, pemain asal Portugal tersebut dinilai belum cukup fit untuk diturunkan, dan Milan memilih untuk menepikannya demi menghindari resiko yang lebih besar. Ketidakhadiran Leo tentu menjadi kehilangan besar bagi Rossoneri, mengingat peran pentingnya dalam skema serangan tim. Namun langkah hati-hati ini menunjukkan pendekatan jangka panjang yang diambil Milan demi menjaga kebugaran sang pemain untuk laga-laga berikutnya yang lebih krusial. Agen tegaskan Santi Gimenez tidak akan tinggalkan AC Milan. Spekulasi mengenai masa depan Santi Gimenez akhirnya terjawab. Agen sang pemain Rafaela Pimenta secara tegas membantah rumor yang menyebutkan bahwa Gimenez akan meninggalkan AC Milan dalam waktu dekat. Dalam pernyataan resminya, Pimenta mengatakan jika Gimenez tidak akan pergi dari AC Milan, ia bisa menjamin bahwa laporan itu tidak benar. Dia akan tetap di klub. Pernyataan ini sekaligus menepis berbagai laporan media yang sebelumnya mengaitkan striker muda asal Meksiko itu dengan sejumlah klub Eropa lainnya. Sejak kedatangannya ke San Siro, Gimenez memang menjadi salah satu aset penting Milan di lini depan dan performanya dinilai menjanjikan untuk jangka panjang. AC Milan sendiri belum memberikan komentar resmi, namun pernyataan dari pihak agen memperkuat indikasi bahwa manajemen Rossoneri masih menaruh kepercayaan penuh kepada pemain berusia 24 tahun tersebut. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.